Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB. Sebelum kita belajar, pastikan teman-teman telah berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran belajar kita hari ini. Sebelum belajar KPK dan FPB, kita akan mempelajari dasar-dasar untuk mencari KPK dan FPB itu sendiri. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Apa itu kelipatan bilangan? Ayo buka bukunya di halaman 54. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli yaitu bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, contohnya untuk kelipatan bilangan tentukan bilangan kelipatan 2. Lalu kita tulis dulu di sini. Karena kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian dari bilangan tersebut, di sini 2, dari bilangan 2 dengan bilangan asli. Jadi, di sini ada 1, 2, 3, 4. Perwakilannya saja ya. Dan seterusnya. Dikalikan dengan bilangan yang dicari kelipatannya, yaitu 2. Jadi dikali 2, dikali 2, dikali 2. 1 dikali 2 berarti 1 kali 2. 2. 2 dikali 2 berarti 2 kali 2. 2 ditambah 2. 2-nya 2 kali sama dengan 4. 3 dikali 2 berarti 3 kali 2-nya. 2 ditambah 2 ditambah 2. 1, 2, 3 dengan 6. Begitu juga dengan 4 dikali 2. Itu 2, 1, 2, 3, 4 sama dengan 8. Jadi kelipatan dari 2 yaitu hasil perkaliannya. Di sini kita dapatkan 2, 4, 6, dan 8. Jadi kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bagaimana dengan menggunakan garis bilangan? Nah, tentu saja tidak hanya seperti ini caranya, kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Bagaimana? Coba kita menggunakan contoh yang lain. Tentukan 4 bilangan kelipatan 3
Yang pertama, yang harus kita lakukan terlebih dahulu membuat garis bilangannya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah, batas 12 saja. Tentukan 4 bilangan kelipatan 3. Berarti dari 0, 1, 2, 3. 3 yang pertama. Ada 4, masih kurang 3. 1, 2, 3. Kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat. Jika kita perhatikan ini, kita tambah 3. Kenapa? 1, 2, 3. 3, kita tambahkan 3 lagi. 4, 5, 6 hasilnya. Berarti 6. Ditambah 3 lagi, ditambah 3 lagi. Ayo kita buktikan. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 sama kan? 3 di sini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini kita dapatkan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Di sini kita dapatkan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Di sini kita dapatkan 12. Jadi kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, bilangan yang dapat membagi habis, tidak ada sisa dari pembagiannya. Contohnya, tentukan faktor dari 10. Yang pertama kali kita lakukan yaitu mencari bilangan yang akan dibagi dengan 10. Coba 10 kita bagi 1. 10 kita bagi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada sisa, berarti kita gunakan. 10 kita bagi 2. 10 kita bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada sisanya tidak? Tidak, jadi kita gunakan. 10 kita bagi dengan 3. Coba kita bagi 3. 1, 2, 3. Ada sisanya di sini 1, jadi 3 tidak kita gunakan. Kita hapus 3 di sini. 4 juga ada sisanya. Coba 5.
10 kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ada sisanya? Tidak, berarti kita gunakan di sini 5. Dan 10 kita bagi berapa? 6 juga ada sisanya. 7 juga, 8 juga ada sisanya, sisa 2. Jadi 10 coba kita bagikan dengan 10 itu sendiri. 10 dibagi 10, 1. Oke. Ada lagi 10 dibagi 11. Sudah kelebihan ya. Jadi sampai sini. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. 1, 2, 5, dan 10. Kita juga bisa menggunakan kotak perkalian atau tabel perkalian. Bagaimana? Di sini kita gambarkan tabel dari 10 perkalian. Oke. Coba 1. Dari tabel perkalian ini kita mencari perkalian yang hasilnya itu sama dengan 10. Coba 1 dikali 10. 1 kita kalikan dengan 10. 1 dikali 10, 10. Kita dari bilangan 1 dulu ya. 2 kita kalikan berapa hasilnya? 10 dikali 5. Coba di sini kita tuliskan 3. 3 dikali berapa hasilnya? 10. Tidak ada ya, tidak bisa. Jadi sampai 2 saja. Karena 4, 5, 6 dan seterusnya itu tidak akan mendapatkan hasilnya 10. Jadi kita mencari bilangan yang hasil kalinya itu sama dengan 10. Di sini juga kita bisa lihat 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan bilangan dari faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Jadi bilangan yang ada di kotaknya. Jadi lebih mudah kita mencarinya. Contoh selanjutnya tentang faktor bilangan. Selain dengan pembagian, faktor suatu bilangan juga dapat ditentukan dengan menggunakan persegi atau persegi panjang. Contohnya, berapa banyak cara untuk membuat persegi panjang dengan menggunakan dua belas persegi satuan. Jadi caranya persegi satuan itu seperti ini.
Nah, ini ada 1, sedangkan di sini ada 12 persegi satuan. Jadi coba kita sejajarkan 1 jajar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu coba kita bagi 2. Jadikan 2 sejajar. Anggap saja kotak persegi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba kita 3 sejajar. Dari sini ya 3. 1, 2, 3. Aduh. Anggap saja kotak ya. Nah, kita dapatkan 3 kotak. Yang pertama, yang kedua sama-sama persegi panjang. Ini persegi panjang. Persegi panjang yang pertama kita dapatkan 1 baris dan 3 barisan persegi satuannya. Sama saja dengan dari 12 persegi satuan itu 1 dikali 12. Kenapa 1 dikali 12? 1 kita tambahkan sampai 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 1 dikali 12. Kita dapatkan 1 dikali 12. Dari 12 persegi satuan, di sini kita dapatkan bentuk persegi panjang yang kedua. Ada 2 baris. Dan di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barisan. Sama saja 2 dikali 6. Kenapa? 2-nya ada 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 12 persegi satuan. Sama juga dengan persegi panjang yang ketiga. Di sini ada 3 dan di sini ada 4. Sama aja. Yang ini tadi 2 dikali 6 dan dari 12 persegi satuan didapatkan 3 dikali 4. Bisa juga kebalikannya. 12 dikali 1 itu mendapatkan 12. 6 dikali 2 ada 6 kali 2-nya. Hasilnya sama juga 12 dan begitu juga dengan 4 dikali 2. Begitu juga dengan 4 dikali 2. Jadi faktor dari 12 persegi satuan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa? 12 dibagi 1 kita dapat 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 12 dibagi 3 dapat 4, nggak ada sisanya. Sama juga 12 dibagi 1 sama dengan 1. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi semuanya adalah faktor dari 12.
1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Yang pertama, kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Terdapat dua cara menentukan kelipatan persekutuan. Cara pertama, mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Jadi, kita tentukan dulu kelipatan dari dua bilangan atau lebih itu sendiri, dan kita tentukan bilangan yang sama dari masing-masing kelipatan. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Jadi kita tentukan dulu kelipatan persekutuan. Untuk mencari kelipatan sama seperti tadi, yaitu kita kalikan bilangan tersebut, ada bilangan 3. Yang akan kita cari kelipatannya ada bilangan 3 dan 4. Lalu kita tentukan nilai yang sama dari masing-masing kelipatan dari bilangan 3 dan 4 tersebut. Kelipatan dari 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Jadi masing-masingnya kita tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Jadi 4 kita tambah 4, tambah 4, tambah 4 lagi, tambah 4 lagi, tambah 4 lagi, dan seterusnya. Itu kelipatan 4. Jadi kelipatan persekutuannya adalah nilai yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Yang mana nilai yang sama? Kita cari di sini. Di sini ada 12, sama-sama ada 12. Jadi kita lingkarkan. Kita lihat lagi. Di sini ada 24. Di sini juga ada 24. Kita lihat lagi. Di sini ada 36 dan di sini juga ada 36. Jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 4 adalah dari 3 dan 4 yaitu 12, 24, 3, 6, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena di kelipatan ini masih ada kelipatan lainnya. Ini perwakilannya saja. Kelipatan persekutuan juga bisa menggunakan garis bilangan. Jadi contohnya
tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Yang pertama, kita tentukan garis bilangannya terlebih dahulu dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah, sampai 12 saja. Lalu yang pertama kita tentukan dari kelipatan 2-nya dulu. 1, 2. 2. Kita tarik garisnya dari 0. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Selanjutnya untuk 4-nya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dari sini. 1, 2, 3, 4. Tambah 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Tambah 4 lagi. Jadi di sini bisa dituliskan ditambah 2 lagi, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, dan di sini juga ditambah 4. Kita tambah 4, kita tambah 4. Kenapa tambah 4? 8, kita tambah 4. 1, 2, 3, 4. 12 hasilnya. Ya. Lalu kita lihat di titik yang bertemu. Nah, di 2 ini titik yang bertemunya ada di 4. Di sini ada di 4. Jadi kita lingkarkan. Yang kedua ada juga di 8 titik bertemunya. Di 8. Ada lagi satu lagi di 12. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Di sini ada bilangan lagi. Jadi tidak sampai sini saja. Masih ada bilangan kelipatannya lagi. Tapi ini mewakilkan. Oke, selanjutnya kita ke faktor persekutuan. Kita ke faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Faktor dari bilangan tersebut, ingat teman-teman, ingat faktor bilangan. Bagaimana mencarinya? Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, jadi untuk mencari faktor persekutuan ini, teman-teman mencari faktor bilangan dari masing-masing bilangan, 2 bilangan atau lebih. Lalu tentukan nilainya yang sama. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan
20. Yang pertama kita harus mencari faktor bilangannya dulu. Faktor dari 16 dan 20. Faktor dari 20. Faktor dari 16 ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor dari 20 itu ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Coba kita buktikan. 16 dibagi 1, 16, tidak ada sisa. 16 dibagi 2, berapa? 8, tidak ada sisa. Dan juga bilangan seterusnya. Begitu juga dengan 20. Jadi teman-teman harus ingat bagaimana mencari faktor bilangan agar dapat menentukan faktor persekutuan. Lalu kita lihat di sini, kita tentukan bilangan yang sama. Di sini ada di faktor 16 ada 1. Di faktor 20 juga ada 1. Berarti 1 termasuk bilangan yang sama. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Di sini ada 4 dan di sini juga ada 4. Ada lagi yang sama? Tidak ada. Jadi, faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4, dan seterusnya. Jadi teman-teman di rumah bisa mencari lagi faktor dari masing-masingnya, lalu tentukan lagi faktor persekutuan selanjutnya. Persekutuan dari 16 dan 20. Selanjutnya kita beralih ke bilangan prima dan faktor prima. Yang ketiga, bilangan prima dan faktor prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi pada bilangan prima itu dia hanya dapat dibagi dengan bilangan 1 dan bilangannya sendiri. Contohnya, di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Sekarang ayo kita buktikan. 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangannya sendiri, yaitu 2. 3 juga seperti itu. Bisa nggak 3 dibagi 2? Nggak bisa. Pasti ada sisanya. Jadi 3 bisanya dibagi 3 lagi. Coba dari sini. 17. Bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, ada sisanya. Dibagi 5? Nggak bisa juga, ada sisanya. Coba teman-teman buktikan di rumah ya. Bisa nggak dari bilangan ini dibagikan selain bilangan 1
dan bilangannya sendiri. Misalnya 17 dibagi 1 dan dibagi 17. Jika dibagi dengan bilangan lain pasti bersisa atau kurang. Oke, kita lanjut. Faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah, apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima, ini bilangan prima yang ini tadi, seperti ini tadi. Contohnya, faktor dari 18. Jadi kita tentukan faktornya dulu. Faktor dari 18 di sini ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi faktor prima dari 18, bilangan 18 adalah yang termasuk di sini ada 2, ada 3. Sama kan? Di sini ada 2 dan ada 3. 2 dan 3. 1, 6, 9, dan 18 ada nggak termasuk nggak ke bilangan prima yang di sini? Nggak termasuk. Jadi di sini faktor primanya prima dari 18 adalah 2 dan 3. Kemudian terdapat faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Teman-teman sudah tahu apa itu pohon faktor? Contohnya, tentukan faktorisasi prima dari 40. Kita gunakan pohon faktor. Gimana sih pohon faktor itu, Umi? Di sini 40 yang kita cari. 40 bisa dibagi 2. Bisa, jadi 40 kita bagi 2. Hasilnya adalah 20. Kenapa tidak kita bagi 1? Karena hasilnya akan sama saja, yaitu 40. Makanya kita langsung bagi dengan 2. 20 bisa kita bagi 2. Bisa 20 kita bagi 2, hasilnya akan dapat 10. 10 bisa kita bagi 2 lagi. Bisa 10 kita bagi 2, hasilnya 5. 5 kita bagi 2 bisa? Enggak bisa, karena akan ada hasilnya. Jika kita mencari faktor bilangan, ingat yang tidak bersisa. Jadi hasilnya di sini faktorisasi dari 40 adalah
2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Nah, seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Inilah yang disebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Bisa ini kita Umi tulis 2 pangkat 3. Bisa, karena 2 pangkat 3 sama saja dengan 2 dikali 2 dikali 2. Dan dikali 5-nya jangan sampai tinggal. 2 adalah bilangan prima dan 5 adalah bilangan prima. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan Umi mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.